Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan melakukan analisis mengenai faktor strategis EVAS, IVAS, kuadran dan juga matriks SWOT dengan mata kuliah Manajemen Strategi dan dosen pengampu Ibu Dr. Ayuni Budiati, MPPM. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Naila Zita Putriwaluyo dengan NIM 66612304141 dari kelas 3C. Di sini saya berasal dari Prodi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Masuk ke bagian pendahuluan, menganalisis faktor strategi EVAS dan IVAS di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terkait sarana dan prasarana bagi penyandang kaum disabilitas sangat penting untuk memastikan aksesibilitas dan inklusivitas. IVAS membantu untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal dalam pengelolaan fasilitas, sementara EVAS itu memfokuskan pada faktor eksternal seperti regulasi dan dukungan masyarakat. Dengan analisis ini, Untirta dapat merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan, menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah bagi semua dan mendukung partisipasi aktif bagi penyandang disabilitas. Baiklah, di sini sekarang saya akan membacakan External Strategic Factor Analysis Summary atau EVAS bagian pertama, yaitu peluang. Yang nomor pertama yaitu kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang mendukung aksesibilitas disabilitas dengan bobot 0,12, rating 4,5 dan skor 0,54. Selanjutnya yang kedua ada peluang kerjasama dengan pihak swasta untuk pendanaan dengan bobot 0,08, rating 0,4 dan juga skor 0,32. Selanjutnya yang ketiga ada peningkatan jumlah mahasiswa disabilitas dengan bobot 0,08, rating 3 dan juga skor 0,24. Selanjutnya yang keempat ada tren meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kaum disabilitas dengan bobot 0,12, rating 4 dan skor 0,48. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir ada kemajuan teknologi untuk memfasilitasi kebutuhan disabilitas dengan bobot 0,12, skor 4 dan rating 0,48. Seluruhnya subtotal untuk bobot ada 0,52 dan subtotal untuk skor ada 2,06. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai bagian yang kedua, EVAS bagian kedua, yaitu ancaman. Ancaman nomor pertama yaitu keterbatasan anggaran dari pemerintah dengan bobot 0,08, rating 3,5 dan skor 0,28. Selanjutnya, ancaman yang kedua yaitu kondisi kampus yang kurang ramah disabilitas dengan bobot 0,12, rating 3 dan juga skor 0,36. Yang ketiga yaitu persepsi masyarakat yang masih kurang positif terhadap kaum disabilitas dengan bobot 0,12, rating 2,5 dan skor 0,3. Selanjutnya, ancaman yang keempat yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengelola fasilitas dengan bobot 0,08, rating 2 dan skor 0,16. Selanjutnya ancaman yang terakhir atau ancaman yang kelima yaitu perlunya penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas dengan bobot 0,08, rating 1 dan skor 0,08. Subtotal untuk ancaman EVAS yaitu 0,48 dengan subtotal skor sebesar 1,18. Nah, bagian selanjutnya di sini saya akan membacakan mengenai Internal Strategic Factor Analysis Summary atau IVAS. Bagian pertama yaitu kekuatan. Kekuatan yang pertama yang adalah keberadaan unit layanan khusus disabilitas dengan bobot sebesar 0,16, rating 4 dan skor sebesar 0,64. Kekuatan yang kedua yaitu kemampuan pengelolaan unit layanan disabilitas dengan bobot sebesar 0,14, rating 4 dan skor sebesar 0,56. Dan kekuatan yang ketiga yaitu dukungan anggaran universitas untuk fasilitas disabilitas dengan bobot sebesar 0,13, rating 4 dan skor 0,52. Selanjutnya, kekuatan yang nomor 4 yaitu manajemen yang baik dalam pengelolaan kegiatan dengan bobot sebesar 0,11, rating 4 dan skor sebesar 0,44.
Dan kekuatan nomor 5 yaitu kepedulian dan komitmen pemimpin universitas dengan bobot 0,12, rating 4, dan skor sebesar 0,48. Subtotal untuk kekuatan IFAS untuk bobotnya itu sebesar 0,66, subtotal untuk skornya sebesar 2,64. Bagian selanjutnya, IFAS bagian kedua yaitu kelemahan. Di sini saya akan membacakan mengenai kelemahan, bobot, serta rating dan juga skornya. Kelemahan nomor pertama yaitu keterbatasan infrastruktur kampus ramah disabilitas dengan bobot sebesar 0,13, rating 3, dan skor sebesar 0,26. Selanjutnya, kelemahan yang kedua yaitu kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat kampus dengan bobot sebesar 0,11, rating 2, dan skor sebesar 0,22. Kelemahan yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dengan bobot sebesar 0,1, rating 1, dan skor 0,2. Subtotal untuk kelemahan pada IFAS adalah 0,34 dengan subtotal skor pada kelemahan ini yaitu 0,68. Baik, memasuki mengenai analisis kuadran. Dengan hasil perhitungan yang sudah dibacakan sebelumnya, maka hasil analisis EVAS-EVAS tersebut berada pada kuadran 4 dengan nama kuadran diversifikasi dengan total X sebesar 0,88 dan total Y sebesar 1,96. Penjelasan kuadrannya sebagai berikut. Kuadran 4 menunjukkan posisi organisasi yang memiliki kelemahan internal dan menghadapi ancaman eksternal yang signifikan. Organisasi pada kuadran 4 perlu memanfaatkan kekuatan internal yang dimiliki untuk menghadapi ancaman dan tantangan dari lingkungan eksternal yang kurang mendukung. Strategi perbaikan internal, diversifikasi terkait, dan konsolidasi usaha dapat menjadi pilihan yang sesuai. Baik, di sini sudah memasuki bagian matriks SWOT. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai matriks SWOT. Matriks SWOT adalah sebuah alat pencocokan yang penting yang membantu para manajer mengembangkan 4 jenis strategi, yaitu yang pertama strategi SO atau kekuatan dan peluang, strategi WO atau kelemahan dan peluang, strategi ST atau kekuatan dan ancaman, dan strategi WT atau kelemahan dan ancaman. Selanjutnya, saya akan membacakan mengenai matriks SWOT. Analisis yang pertama yaitu SO atau Strengths dan Opportunities. SO yang pertama yaitu membentuk tim kerja yang melibatkan mahasiswa disabilitas, dosen, dan perwakilan pemerintah untuk melakukan evaluasi kebutuhan layanan dan menyusun program pelatihan sesuai kebijakan dengan bobot 0,45, rating 2, dan total skor 0,9. Yang kedua yaitu mengadakan pelatihan dan menyediakan perangkat lunak serta perangkat keras yang ramah disabilitas seperti pembaca layar dan alat bantu mobilitas dengan bobot sebesar 0,35, rating 3, dan skor sebesar 1,05. Dan yang ketiga yaitu meluncurkan kemitraan dengan perusahaan swasta untuk menyediakan beasiswa bagi mahasiswa disabilitas dengan bobot sebesar 0,2, rating 4, dan skor sebesar 0,8. Untuk total bobot yaitu sebesar 1 dan total skor sebesar 2,75. Nah, analisis matriks SWOT yang kedua yaitu WO atau Weakness dan Opportunities. Dengan WO yang pertama yaitu mengembangkan aplikasi mobile yang menyediakan peta aksesibilitas kampus dan rute ramah disabilitas dengan bobot sebesar 0,4, rating 3, dan skor sebesar 1,2. Dan yang kedua yaitu mengadakan pelatihan rutin bagi dosen, staf, serta mahasiswa termasuk sesi berbagi pengalaman dari penyandang disabilitas dengan bobot sebesar 0,35, rating 3,5, dan skor sebesar 1,225. Dan yang ketiga yaitu menambah kuota penerimaan mahasiswa disabilitas pada pendaftaran mahasiswa baru dengan bobot sebesar 0,25, rating 3, dan skor sebesar 0,75. Dalam hal ini, total bobot sebesar 1 dan total skor sebesar 3,175.
Memasuki analisis matriks SWOT yang ketiga yaitu ST atau Strengths dan Traits. ST yang pertama yaitu dukungan anggaran dari universitas digunakan untuk mengatasi keterbatasan anggaran dari pemerintah dengan besar bobot 0,35, rating 2, dan skor 0,7. Selanjutnya yang kedua ada mengadakan seminar dengan pembicara dari komunitas disabilitas dengan bobot sebesar 0,4, rating 4, dan skor 1,6. Dan yang ketiga yaitu melakukan evaluasi kinerja setiap triwulan untuk menilai efektivitas penggunaan sumber daya manusia dan menyesuaikan strategi manajemen sesuai kebutuhan. Dengan bobot sebesar 0,25, rating 3, dan skor sebesar 0,75. Total untuk bobot pada ST yaitu 1 dan total untuk skor pada ST yaitu 3,05. Baik, ini merupakan analisis matriks SWOT yang terakhir, yaitu WT atau Weakness dan Traits. WT yang pertama yaitu sosialisasi intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat kampus terkait kebutuhan mahasiswa disabilitas dengan bobot sebesar 0,45, lalu rating sebesar 3, dan skor sebesar 1,35. Dan yang kedua yaitu kolaborasi program studi dengan kursus online seperti Coursera atau kursus online lainnya yang berfokus pada topik aksesibilitas dan inklusi dengan bobot sebesar 0,35, rating 3,5, dan skor sebesar 1,225. Dan yang ketiga yaitu mengimplementasikan perbaikan bertahap dimulai dari area yang paling dibutuhkan seperti penambahan RAM, jalur akses, dan toilet yang ramah disabilitas dengan bobot sebesar 0,2, rating 4, dan skor sebesar 0,8. Dalam hal ini, total bobot keseluruhan yaitu 1 dan total keseluruhan skor sebesar 3,375. Mungkin sekian hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.